H2O, House of Happiness untuk Oma Opa. Be happy, healthy, and worthy. Halo Oma Opa, apa kabar? Senang sekali Kristi kali ini bisa hadir dalam sebuah program yang baru, yaitu Country Gospel. Seperti yang Oma Opa tahu bahwa lagu-lagu country ini ada juga yang berisi kata-kata atau liriknya adalah gospel. Nah, untuk bisa lebih tahu tentang gospel itu seperti apa dan lirik dari lagu country itu seperti apa, Kristi nggak sendirian. Pasti dengan tokoh country yang paling keren di Bandung nih. Wah, ada yang namanya Opa Yapi Mateata. Ada yang nggak tahu, pasti tahu nih, ini Cowboy Kolot. Salah. Old Cowboy gitu ya, yang memang sudah sangat terkenal. Udah ada di suaranya. Halo Opa Yapi, apa kabar? Halo, baik. Okay. Ini pertama kali saya di sini. Saya kenal dengan Kristi ini 25 tahun yang lalu. Waduh, waktu kita masih muda ya, Opa. Ya, di radio FM ya. Dan kita pernah siaran bareng ya, juga seperti ini ya. Betul sekali. Jadi sekarang kita mengembalikan masa-masa dulu ya, Opa ya. Ketemunya dulu radio jadul ya, bisa waktu radio itu. Jadul ya. 25 tahun yang lalu, luar biasa. Opa, Ya. masih semangat nih untuk siaran country? Oh ya, tentu udah mendarah mendaging. Oke. Nah, kenapa sih sebetulnya menurut Opa ya, country ini mendarah daging untuk Opa nih? Mau tahu ceritanya? Saya Mau ceritakan dong. singkat aja ya. Boleh. Ya, oke. Ya. Ini belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Waduh. Ini karena anniversary saya akan ceritakan di sini. Siap. Ya, bagaimana saya disebut old cowboy ini ya. Ya dulu tentu muda kan.
Ya sekarang udah opa-opa udah. Umur saya udah 81 tahun. Wow. Jadi waktu saya masih sekitar SD, SMP lah gitu ya. Ada gedung bioskop, kalau ada film barat ya tentunya ya, saya pasti nonton. Nah kebetulan waktu zaman itu filmnya film cowboy. Jadi saya setiap film cowboy saya tonton, luar biasa senengnya. Pokoknya ada bioskop nggak tiap hari. Kalau ada pokoknya tonton aja kalau cowboy gitu. Nah, salah satu film cowboy itu yang menjadikan sifat karakter saya seperti sekarang dan menyintai cowboy itu apa? Saya bukan cowboy secara fisik ya, saya bukan. Saya memang seneng, cuman seneng jiwanya. Jadi artinya jiwa saya ini udah jiwa cowboy gitu. Itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari film. Film itu apa namanya? Film Sheen. Mungkin Kristi nggak tahu itu. Tapi Oma Opa mungkin ada yang tahu. Sheen itu film yang dibintangi oleh Ellen Ladd dan itu pada waktu itu luar biasa bagusnya ya. Bukan seperti cowboy yang sekarang dar yang pelurunya habis tapi nggak ada yang mati. Bukan itu. Ini sifatnya ada dramanya, ada karakternya dan juga ada bukunya. Nah saya saking senangnya saya juga beli bukunya. Saya baca itu bukunya. Wah baru tahu saya bahwa ini tokoh yang luar biasa. Jadi Sheen itu datang ke satu peternakan gitu ya. Nah di situ peternakan ini sedang mengalami masalah dengan peternak gitu. Jadi mau diambil tanahnya. Nah Sheen itu kebetulan mampir di situ. Dia sebetulnya nggak suka itu ikut campur urusan orang gitu. Karena di situ ada seorang anak yang sering memperhatikan dia. Maka dia senang di situ dan kebetulan peternakan itu sedang diteror oleh segerombolan koboi itu. Singkat cerita, dia tidak tinggal diam. Kemudian dia yang menghadapi penjahatnya itu. Tapi dramanya ada di sini. Dia bisa mengalahkan. Itu di situ dia menang, tapi dia kena juga gitu. Nah, si anak kecil ini pengen tahu gitu. Dia sedih karena Sheen itu mau pergi kan dia udah selesai kan, pembunuh bayaran itu sudah dibunuh. Kemudian anak ini yang bilang sama dia, Sheen, kamu kena juga Sheen di sini. Oh ya, saya tahu apa yang kamu pikirkan katanya. Kalau saya duel tembak menembak, itu di jago tembak itu belum dia akan keluar dari sarungnya pistolnya katanya. Tapi ya begitulah, soal bunuh-bunuh ini tidak akan surut katanya. Tapi si anak ini bilang sih kembali ke orang tuanya gitu. Enggak, saya akan pergi katanya. Dengan lukanya itu. Kemudian dia pergi, terus yang anak ini teriak begini, Sheen, come back gitu ya. Nah di situ ceritanya. Nah kalau itu saya pelajarin di bukunya sampai sekarang ini. Nah kalau diceritakan gitu nanti acara ini nggak jalan-jalan kan. Jadi cerita film ya. Oke, Opa Oma, mari kita simak bersama ya. Acara dibuka dengan opening kan? Betul. Oke, Kristi, kita mulai dengan sebuah lagu yang judulnya Let Me Spirit Descend dari Sterling and Yvette. Let's go! Let the Spirit descend like a beautiful dove. He did on Jesus that day. He was baptized by John in the river of Jordan. And God's voice like thunder said, "This is my son." When John came preaching, preparing the way for Jesus the heavenly King. If you'll only trust and believe in His word, you'll stand in God's kingdom and not be ashamed.
a beautiful dove, as it did on Jesus that day. He was baptized by John in the river of Jordan, and God's voice like thunder said, "This is my son." Let the Spirit descend like a beautiful dove, as it did on Jesus that day. He was baptized by John in the river of Jordan, and God's voice like thunder said, "This is my son." Oke, waduh, semangat sekali ya. Tadi kita sudah dengarkan lagunya Let the Spirit Descend dari Sterling and Yvette Renville. Ini Oma Opa ya berarti ya, Opa Yapi. Oh iya, ada 80 tahun itu. Wow. Jangan salah Oma Opa ya, suara mungkin tidak seindah dulu waktu muda, tapi luar biasanya ini kalau kita perhatikan ya harmonisasi. Nah, dalam musik country itu harmonisasi itu yang pegang peranan. Di sini lagu ini menceritakan turunnya roh ya, spirit, roh kudus ya. Supaya kita dipimpin oleh roh kudus dan acara ini boleh berjalan dengan lancar. Tapi kalau tentang liriknya tuh sebetulnya seperti apa? Dan ini omong-opanya kok keren banget gitu ya, suaranya masih bagus. Iramanya jelas itu country, tapi ini country yang mengandung gospel. Gospel itu apa? Gospel itu kabar baik. Good news itu apa? Ya firman Tuhan, Alkitab gitu. Iya Oma Opa, kita masih ada di program Country Gospel bersama Old Cowboy Opa Yapi. Oke, Opa Yapi, sekarang lagu kedua kita mau dengerin lagu dari siapa nih? Ini sebetulnya bukan lagu gospel ya. Kenapa saya ambil? Karena gospel itu kan juga tentang kehidupan ya. Jadi semua lagu yang iramanya country dan ada hubungannya dengan kehidupan bisa kita masukkan di acara ini. Itu yang bikin acara ini nanti bisa lebih hidup ya. Baik, lagu ini judulnya adalah Back on My Knees dari Billy Troy ya. Di sini lagu ini menceritakan bahwa siapa sih manusia yang nggak pernah jatuh? Semua pernah jatuh ya. Tapi bukannya jatuh lalu terus tidak bangun lagi. Tetapi kita harus bangun. Kita harus punya kemauan untuk bangun kembali hubungan kita yang lebih baik dengan keluarga, terutama terhadap Tuhan ya. Sehingga itulah arti dari kehidupan ini sampai kita dipanggil ke surga ya. Inilah hakikat hidup itu. Mari kita dengarkan dan ini jelas irama ini irama country loh ya. I'm down so low that I don't cast a shadow, waiting for the sun to shine on me. Soon I'll be right back where you left me. Once I get back on my knees. When you're holding on to nothing, nothing matters. Empty arms hold only misery. But I can start all over where you left me. Once I get back home
my knees. I'm climbing my way back up to the bottom. Even after all you've done to me, if you'll just take me back, I'll come crawling. Once I get back on my knees. I'm climbing my way back up to the bottom. And even after all you've done to me, if you'll just take me back, then I'll come crawling. Once I get back on my knees, if you'll just take me back, then I'll come crawling. Once I get back on my knees. Kita sudah dengarkan lagu dari Billy Troy, Back on My Knees ya. Jadi tadi disampaikan bahwa menurut Old Cowboy ini Opa Yapi bahwa setiap manusia tuh berdosa. Jadi pasti kita pernah jatuh. Tapi yang paling penting itu bukan ketika jatuh dan kita diam, tapi harus berdiri lagi. Dan disitulah nilai dari sebuah lagu yang ada dari liriknya ini, Back on My Knees dari Billy Troy. Menarik sekali. Kita lanjut ke lagu keempat ya, Opa Yapi. Ya, nah ini lagu country tapi masuk genre bluegrass. Nah ini mungkin Opa-Oma bertanya-tanya ini apa itu bluegrass. Bluegrass itu jenis musik country yang berasal dari pegunungan Appalachian di Amerika itu dibawa juga oleh para pendatang dari Eropa itu ke benua Amerika. Mereka menetap di pegunungan Appalachian itu. Di situ mereka beranak pinak dan mereka menyanyikan lagu-lagu. Nah, lagu-lagunya itu masih lagu-lagu yang tentu dari nenek moyang mereka yang dari Eropa itu. Nah, instrumen yang dibawa itu karena perjalanan ini jauh menyeberangi lautan, ya. Jadi mereka itu membawa alat yang sederhana aja, yang bisa dibawa apa? Gitar, terus banjo, terus biola, ya. Itu yang mereka bawa. Nah, ini dasar dari musik country itu hanya sebetulnya 3 alat musik ini. Nah, satu lagi menyambung yang tadi, kenapa mereka itu pergi dari Eropa ke Amerika itu? Karena mereka itu tertindas oleh orang-orang agamanya sama gitu. Cuman mereka tidak berpegang pada Alkitab, tapi mereka itu berpegang pada tradisi liturgi dan diturunkan melalui raja-raja, sehingga mereka itu membuat ajaran-ajaran yang nggak masuk akal. Daripada saya tertindas di sini juga susah kehidupan kita cari benua lain. Mereka kan waktu itu kapal sudah mulai ada ya, transportasi itu, sehingga mereka tahu, oh itu ada satu benua di sana yang masih kosong, kita coba ke sana. Dia mereka pergi. Yang penduduk aslinya itu sebetulnya Indian, itu Amerika itu. Awal mulanya mereka menetap itu di pegunungan Appalachian. This I know, I'd be happy just to be home with Jesus. Yes, I'd like to be the keeper of the door. If I could see the
smile on every face that enter. Shake the hands of all the friends I used to know. I'd be happy just to be at home with Jesus. Yes, I'd like to be the keeper of the door. There'll be many things to see when I reach heaven, like the gates of pearl and streets pure gold. But after I have had a while talk with Jesus, yes, I'd like to be the keeper of the door. If I could see the smile on every face that enter, shake the hands of all the friends I used to know, I'd be happy just to be home with Jesus. Yes, I'd like to be the keeper of the door. Yes, I'd like to be the keeper of the door. Baik, wah ini menarik sekali ya. Bluegrass ini memang punya irama yang Beda ya. Ya, betul sekali, bersemangat gitu. Ada apa nih di dalam lagu ini? Aku ini bercerita begini, kalau kita percaya dia itu adalah Tuhan dan dia itu adalah juru selamat, maka kita itu akan diselamatkan. Seperti ayat favorit saya ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yang di situ adalah satu-satunya orang yang berani berkata gini nih, cuma Tuhan Yesus loh. Aku adalah jalan kebenaran, jalan kehidupan, dan tanpa melalui aku tidak akan sampai ke Bapa. Coba sedikit kita pikirkan itu mau apa. Ini dahsyat sekali sebetulnya ayat ini. Dan ayat inilah yang bikin sampai sekarang ini terjadi peperangan dan sebagainya. Karena ada antara kebaikan dan kejahatan itu selalu bertentangan sehingga seperti ini. Tapi kalau kita yang percaya pada ini dan kita saatnya nanti betul untuk membuktikan pada waktu kita dipanggil nanti, pada waktu akhir zaman nanti, pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita yang percaya benar-benar dan yang sudah dibimbing dengan Roh Kudus dan sudah mengakui dengan mulut dan percaya dengan hati kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, kita akan diselamatkan. Ada amin? Amin.
Oh, yang tadi lagunya tadi I'm not denied itu artinya saya tidak akan ditolak kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Oh. Ini tidak akan ditolak. Jadi kita diterima. Berarti kita selamat. Wow. Amin, Kristi. Amin. Oma, Opa. Amin ya. Jadi kita tidak akan ditolak kalau kita percaya. Iya. Ya percaya seluruh isi Alkitab itu ya dan amin. Menarik ya. Oke, The High Fidelity Band dengan lagunya I Wouldn't Be Denied. Nggak akan disangkal kalau kita percaya kepada Tuhan gitu. Dan amin. Amin. Lagu berikutnya dari George Jones nih ya. Iya. Nah, George Jones ini cikal bakalnya musik country. Dia yang pertama kali mempopulerkan musik country ke seluruh dunia ini sebetulnya ini orangnya ini. Wow. Lagu-lagunya kebanyakan bukan gospel. Tapi biasanya lagu-lagu country itu pasti ada menyanyikan lagu gospel. Itu biasanya begitu. Nah, untuk perkenalan George Jones ini ya, ini gayanya agak berbeda. Country-nya juga, ini dasar ini basic dari musik country ya. Dan dia kali ini menyanyikan Memories of Mama. Almost every Sunday we'd gather around the home place that's badly in need of my mama's loving hand. Us kids, we offered everything from easy chairs to money, but his pride won't let us lend a helping hand. That is living off the memories of Mama. That's what keeps him going every day. The only trips he ever takes are high up on that mountain where Mama lies asleeping in the shade. From the porch I see a memory he didn't have the heart to sell. And through the dust and all the rust I can see some faded green. It's that 47 pickup, oh my mama loved so well. When we loaded up and followed up our dream. That is living off the memories of Mama. That's what keeps him going every day. The only trips he ever takes are high up on that mountain where Mama lies asleeping in the shade. That is living off the memories of Mama. Ya, itu tadi lagu George Jones dengan Memory of Mama. Nah, setiap kita dengar lagu ini jadi mengingat kembali ya, mama kita dulu seperti apa, mamanya oma opa, begitu. Pasti hal yang betul-betul kita bisa mengingatnya dan menjadi satu kenangan ya untuk setiap kita semua. Tentu ada satu pengalaman yang kalau diingat-ingat sekarang, aduh iya ya mama saya itu dulu kok bisa punya pengalaman dengan mama itu
yang indah, apakah itu hadiah, apa itu makanan, ya. Sesuatu itu pasti ada semua, kalau diceritakan semua opa-opa ini pasti ada gitu. Ya. Kalau saya sama ibu saya itu di umur panjang juga, lebih dari 80 tahun. Wow. Dan sehat sekali gitu. Waktu saya kecil, dilahirkan di rumah sakit punya orang Belanda, RKZ di Surabaya. Di situ ayah saya kan masih tinggal di desa, di Ambulu namanya. Nah, ibu saya ini melahirkan saya itu dari rumah sakit itu, pengen apa, mau dikasih nama apa ini anak ini, katanya gitu. Terus? Mama saya bilang, tunggu ayahnya aja nanti, katanya, dari Ambulu. Lamaan kalau sampai ini. Udah, saya mintakan dokternya aja yang ngasih nama ini anak. Dokternya dokter Belanda, dokter Krauts katanya. Dia bilang begini ke ibu saya. Oke, katanya, saya kasih nama anak ini Yapi. Yapi itu dalam bahasa Belanda itu sebetulnya kecil, pendek. Tapi sekarang puji Tuhan, Yapi itu 180 cm tingginya, itu koboi beneran. Iya. Itu ceritanya. Jadi itu sampai terkenang sampai sekarang. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya. Ini tentang doa ya, Opa ya. Ya, ini lagu ini agak baru, agak modern. Ini penyanyinya dia eksis ya antara tahun 2000-an ke atas ya. Namanya Amos Reber. Ini saya karena sekarang ini zaman YouTube itu kan ada banyak lagu-lagu apa aja ada ya. Jadi saya selalu mengikuti perkembangan musik country ini. Dari yang lama seperti George Jones tadi itu sampai ke yang baru ini. Ini saya akan perkenalkan penyanyi baru country gospel, Amos Reber. Amos Reber ini adalah grup orang Kristen yang mengadakan tur keliling ya ke kebangunan rohani, ke gereja-gereja kalau diundang. Mereka pakai satu truk besar ya. Dan mereka kompak sekali. Dan band ini terdiri dari anak-anaknya, ada 3, istrinya juga, semuanya berbakat. Semuanya bisa memainkan alat musik. Banjo bisa, mandolin, biola, gitar, terus vokal, suara 1, 2, 3, 4, mereka kompak sekali. Ini lagunya My Prayer. Doa adalah senjata yang ampuh. Tanpa doa, apa kita bisa hidup? Nggak bisa ya. Segala masalah hidup ini benar-benar berat. Bukan begitu, Opa Oma? Baik, kita akan dengarkan dulu lagu yang berikutnya. My Prayer ya, dari Amos Reber. Traveling along, it's a beautiful day. I'm asking you, Lord, to show me the way. I think of the words you promised to me. Son, I will never leave or forsake thee. Thank you, Lord, for hearing my plea. I'm asking for direction down on my knee. Oh Lord, please have patience and show me the way. I don't want you to be ashamed
I travel life's road. Many are struggling and carrying a heavy load. Let me not be ashamed to speak your sweet name. After hearing salvation, they'll never be the same. Thank you, Lord, for hearing my plea. I'm asking for direction down on my knee. Oh Lord, please have patience and show me the way. I don't want you to be ashamed of me on that day. I don't want you to be ashamed of me on that day. Oke. Ya, tadi liriknya tuh tentang apa sih doanya Amos Reber ini? Doa itu sangat ampuh, itu sudah terbukti dan banyak orang sudah membuktikannya, termasuk diri saya seminggu yang lalu. Saya ini punya kebiasaan yang boleh dibilang baik ya. Iya. Tiap hari jalan pagi, kira-kira 30-40 menit, itu continue. Saya lakukan, itu sudah sejak tahun 80-an tuh, sampai sekarang. Sepatu saya udah habis berapa udah nggak tahu, dan kalau dihitung totalnya saya udah sampai ke benua Amerika mungkin. Kalau jalan. Hebat. Ya. Nah itu mulanya karena tahun 80 itu tuh saya divonis diabetes. Oh. Ya. Terus dokter ya kasih obat apa gitu ya. Dan saya ini orangnya penurut. Saya minum aja obatnya semua itu. Dan terus gitu. Ya ada naik turun gitu gula itu. Tapi saya juga belajar juga mengenai kesehatan. Saya ingin tahu gitu apa gitu ya penyakit ini. Terus saya ya salah satunya ya, harus olahraga dong gitu. Saya olahraga lah, saya bawa jalan gitu ya. Nah asal mulanya saya itu suka jalan itu karena apa? Karena saya itu pencinta dogi juga. Saya punya dimulai itu dengan dogi Golden Retriever. Yang pertama itu namanya Gazelle. Saya diberi oleh famili saya. Itu suka jalan sama saya. Tiap hari jalan gitu. Seneng gitu. Ya itu berjalan terus gitu. Sampai 10 tahun. Wow. 10 tahun dia udah nggak ada. Dapat gantinya lagi. Namanya Morris. Ya. Dengan Morris berjalan lagi kurang lebih 13 tahun. Wow. Coba itu sudah totalnya berapa itu ya? 23 tahun coba. Dan selama jalan itu saya itu gembira, seneng gitu. Lama-lama saya periksa, kok makin membaik ya darah saya. Saya dipuji sama dokter saya. Wah bagus ini Pak katanya. Nilai HbA1c-nya itu 6,6. Wah bagus ini Pak. Udah nggak ada apa-apa kan, semua bagus. Tensi saya ukur antara tensi itu 110-70. Ya. Denyut nadi 80. Normal semuanya, bagus. Wow. Selama 23 tahun yang jalannya. Dan hari makin bagus. Saya cek juga ke dokter, juga bagus. Saya juga cek kan ke ChatGPT ya. Semua memberikan arahan-arahan yang sama dengan dokter itu dan bagus. Nah, cerita yang lalu, minggu yang lalu ini, tiba-tiba dari bagus itu semuanya, pada waktu saya jalan itu, kan saya monitor dengan jam saya kan, ini kok denyut nadi saya kok sampai 90 ke atas, mendekati 100. Loh, waduh, gimana ini? Terus saya, berhenti aja dulu. Nggak enak ini. Loh, kok naik lagi?
110, 120. Wow. Waduh, kalau sampai 140 saya tahu itu berbahaya udah. Batas itu. Udah saya istirahat aja kan. Waktu istirahat gitu, kok nggak turun-turun ya? Aneh. Ngeri saya. Mau diterusin jalan, udah dekat rumah sih. Cuman saya nggak berani gitu. Iya. Saya duduk aja. Saya duduk, kok nggak turun-turun gitu. Aduh, sampai saya cari sandaran gitu. Aduh, saya khawatir. Loh, kok nggak turun-turun gitu. Saya panik gitu ya. Jadi saya, ya udah kalau panik gitu saya biasa. Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Saya nggak mau masuk ke rumah sakit itu, saya paling takut Tuhan. Tolong Tuhan. Sambil berdoa itu, saya tarik napas dalam. Belum turun juga ya. Akhirnya saya telepon anak saya, dia datang. Waktu naik ke mobil itu masih 140. Wow. Belum turun. Begitu masuk ke mobil itu baru terasa agak turun dikit. 135 gitu. Sampai di rumah ya masih 130-an, masih tinggi sebetulnya. Ya saya istirahat juga. Ya tapi udah tenang kan sampai di rumah kan. Makin siang menjadi normal lagi, udah turun lagi bisa sampai 90. Dalam proses itu selama itu saya berpikir bahwa aduh terima kasih Tuhan saya masih dikasih kesempatan untuk hidup. Tahu tiba-tiba Kristi ini ngubungi saya untuk siaran gitu. Saya pikir, nah Tuhan saya minta tolong kau ini mau menjadi berkat dan tetap setiap hari Minggu ini gitu. Wow. Jadi itulah Kristi. Wow. Sedikit kesaksian ada hubungannya dengan lagu ini gitu. Waduh, ini kesaksiannya menarik sekali ya, karena My Prayer atau doanya Opa Yapi ini ternyata Tuhan baik ya. Ketika kita sedang khawatir, padahal itu nggak tahu-tahu tuh ya bisa naik tekanan darah karena apa begitu. Tapi yang pertama diingat oleh Opa Yapi ini adalah berdoa, Tuhan tolong saya. Walaupun tidak langsung ya drop gitu ya, langsung tekanan darahnya normal kembali, tapi pelan-pelan itu. Iya, dikasih hikmat. Iya, ada hikmat gitu. Iya. Dan ini menjadi satu pengalaman dan kesaksian yang sangat baik untuk oma-opa juga di rumah, bahwa kalaupun kita ada dalam kondisi tertentu yang kita sendiri tidak bisa mengontrolnya gitu ya, kita nggak tahu harus bagaimana. Pasti yang pertama adalah kita harus berdoa dulu. Begitu ya Opa ya? Amin, betul sekali. Oke, Oma Opa, menarik sekali ya untuk program Gospel Country ini. Ada banyak cerita dan ada kesaksian juga yang disampaikan oleh Opa Yapi ya. Kristi mau tanya nih ya, tadi kan kita sudah dengarkan lagu dari Amos Reber, seorang penyanyi country baru ya, My Prayer judulnya. Biasanya orang itu kalau udah kepepet, baru doa kan. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau berdoa itu continue tiap hari supaya hari-hari kita ini stabil terus gitu loh. Dan ada bimbingan dari Tuhan selalu. Betul ya. Dan jadikan doa ini sebagai satu kegiatan rutin gitu ya, bukan hanya ketika butuh Tuhan saja gitu ya. Kita masuk lagu terakhir ya, Opa. Ya. Judulnya Waiting for My Ride. Menunggu keberangkatan ini. Waduh. Yang dinyanyikan oleh Marvin Morrow. Seorang penyanyi tua juga. Dia biasanya duet dengan Vernal Morrow. Tadinya teman duet sama-sama orang gereja. Akhirnya mereka jadi suami istri. Albumnya selalu kadang-kadang ada duetnya. Marvin Morrow and Vernal. Kalau ada istilah dari cowboy juga, dari film Lonesome Dove ya, itu dikatakan begini katanya. Makin tua orang itu ibaratnya seperti biola katanya. Biola makin tua makin enak suaranya. Gitu. Jadi saya ingin membuktikan itu. Saya cari aja penyanyi-penyanyi country gospel yang tua-tua aja. Tapi yang muda juga saya suka, ada juga.
Oke. Tapi kali ini yang tua dulu ya. Dimulai dengan Marvin Monroe ini ya. Oke. Gimana Kristi, kita mau dengerin dulu lagunya, nanti ceritanya belakangan. Siap, kita akan dengarkan lagu dari Marvin Monroe dengan Waiting for My Ride. Tentang apa nih nanti setelah kita dengarkan lagunya ya. I remember my mama and the last words she said as I stood grieving by her deathbed. She smiled and said, "Child, I'm doing fine. I'm just waiting on my ride, waiting on my ride, waiting on my ride. My race is finished, it's just about time, waiting on my ride, waiting on my ride. I'll soon be boarding that old ship of time. As Paul was being led to his execution place, no one saw fear or dread on his face. He said to the soldier there by his side, "I'm just waiting on my ride." When Stephen was stoned on that dreadful day, as he lay dying, they heard him say, "I see Jesus standing at the Father's right side, and I'm just waiting on my ride, waiting on my ride, waiting on my ride. My race is finished, it's just about time, waiting on my ride, waiting on my ride. I'll soon be boarding that old ship of Zion, waiting on my ride. Oke, iya, ini wah gimana? Gimana? Waduh, Waiting for My Ride itu jadi menunggu apa sih, Opa? Di sini Marvin Monroe menceritakan menunggu dipanggil Tuhan Masa atau begitu? menunggu kedatangan Tuhan kan. Paling enak itu apa? Paling enak kalau Tuhan Yesus datang sebetulnya. Betul. Kita nggak mengalami dikubur loh. Kita langsung ke atas loh. Iya, Ke awan-awan kan. Iya, Iya. Untuk bagi orang yang percaya. iya. Hmm. Tapi apakah usia kita sampai pada saat Tuhan Yesus datang nanti ya? Nah itu pertanyaannya bagus itu Kristi. Ya. Iya. Nah, pokoknya intinya sedang menunggu keberangkatan. Apakah dengan pesawat, dengan kereta api, yang kalau dalam nyanyian gospel itu dari zaman dulu itu dikatakan kalau berangkat itu istilahnya Old Ship of Zion. Ya, ibaratnya kapal tuanya itu adalah kapalnya Nabi Nuh. Oh. Jadi kita menunggu itu. Jadi lagunya banyak sekali versi ini. Contohnya dia katakan di dalam lagu itu juga ada seperti Stephen, salah seorang murid Tuhan Yesus yang dirajam kan, dilempar batu sampai mati kan.
pada waktu itu dia melihat kan langit terbuka dan dia melihat Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa kan. Mukanya kan langsung berubah kan, seperti muka malaikat kan. Menarik sekali ceritanya. Tapi Kristi jadi pengen tanya nih ya untuk Opa Yapi yang usianya dan pengalamannya sudah banyak sekali. Sebetulnya ketika kita menunggu itu kan menjemukan gitu ya kalau kita dalam arti sebenarnya. Tapi adakah yang bisa dilakukan oleh Oma Opa ketika menunggu dijemput gitu? Iya, setiap orang reaksinya beda-beda ya. Saya sendiri yang sehat ngalamin gitu aja panik kok. Itu yang di luar rumah. Yang di dalam rumah beberapa kali. Bukan Adi, bukan. Tekanan darahnya bisa naik sampai hampir 200 kok. Wow. Siapa yang nggak panik? Ya. Tapi setelah itu kok normal semua dan diperiksa. Nggak ada apa-apa. Normal. Nanti itu sekali-sekali aja dalam waktu berapa tahun, cuman sekali, 2 kali itu selalu ada itu. Yeah. Itu kan masalah yang dihadapin tiap manusia itu saya kira sama, orang tua terutama itu. Seperti itu. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi ya sudah kan penghiburan Tuhan itu begitu. Yeah. Seperti contoh lagi, malam hari. Yeah. Kalau kadang-kadang tidur itu nyenyak, tapi kadang-kadang tidur sebentar bangun nggak bisa tidur lagi. Itu aja sudah menimbulkan kepanikan kan. Nah di situ kita makanya harus selalu kontak. Kalau sudah gitu saya udah doa Bapa kami sama Tuhan gitu ya. Iya. Nanti tenang tahu-tahu tidur aja selesai gitu. Oke. Tapi tidur ini udah belakangan ini udah nggak ada masalah gitu. Puji Tuhan. Tapi ada masalah dikasih ada aja masalah gitu di kesehatan kita, di fisik kita gitu. Iya. Tekanan darah sampai segitu kan orang ngeri. Itu kan kalau kena stroke itu kan. Itu kan bagi saya sendiri mungkin nggak kerasa ya. Tapi bagi yang ditinggalkan anak-anak saya, istri saya kan menyusahkan itu. Saya selalu dalam doa saya selalu disisipkan Tuhan. Saya kalau itu jangan sampai di rumah sakit masuk infus ini itu saya nggak mau Tuhan. Saya mau dipanggil seperti Stephen gitu boleh ya. Jadi karena dia ngelihat tuh itu tuh mukanya berubah senang gitu ya. Atau pokoknya orang yang mengalami kematian itu dengan tenang begitu ya. Saya pengennya begitu Tuhan. Tapi kan saya nggak bisa, maunya saya sendiri kan. Tuhan yang kasih kan. Ya tugas kita ya nurut aja lah sama dia lah. Ya. Supaya hidup kita ini baik-baik saja gitu Christine. Ya. Ini nasihat orang tua lo ya. Mau didengar boleh, nggak boleh. Harus didengar karena apa yang dijalankan oleh Opa Yapi sampai dengan usia sekarang ini sudah menjadi contoh ya. Contoh yang nyata gitu ya, bahwa apa yang dijalanin selama ini tuh baik. Jadi bisa jadi berkat untuk yang sampai sekarang mungkin belum mencapai usia 80, tapi mungkin banyak pikiran gitu ya, banyak hal-hal yang memberatkan. Nah itu harus lihat contohnya Opa Yapi ya, gitu. Terima kasih. Waduh, ngobrolnya nggak kerasa nih ya, banyak hal yang baik, yang penting yang bisa membuat setiap kita tuh jadi sadar gitu ya, bahwa hidup ini adalah berkat. Sertakan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita jatuh, kita masih harus bisa berdiri dan kita yakin gitu ya. Iya, betul Kristi. Ini rangkaian lagu ini sangat menjadi satu topik yang penting untuk kita bisa ingat-ingat gitu ya, untuk Oma-Opa ya, bahwa Tuhan tuh mengasihi kita. Asalkan kita tetap berada dekat dengan Tuhan. Gitu ya Opa? Iya. Dan mudah-mudahan lagu-lagu maupun ceritanya maupun pengalaman pribadi saya menjadi berkat bagi Oma-Opa ya, bagi semua yang mendengarkan aja lah siaran ini. Kalau bisa komen ke Radio H2O untuk acara ini untuk dikembangkan lebih baik lagi gitu. Mudah-mudahan ini menjadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Oma-Opa. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Opa Yapi. Bye. Sama-sama Kristi. Bye.